anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Pada pertemuan siang hari ini kita nanti akan belajar bersama-sama. Semoga pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelanjutan yang kemarin ya. Kalau pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang fabel bagian awal, yaitu tentang pengertian fabel dan jenis fabel. Nah, indikator pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita akan menyimpulkan ciri-ciri unsur cerita fabel pada teks yang pernah kalian baca. Pengertian fabel secara etimologis atau secara bahasa itu yaitu dari kata fabulan tadi. Kemudian kita merambah kepada cerita fabel itu termasuk jenis cerita fiksi ya anak-anak ya. Pada pembelajaran yang kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian fabel. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri fabel. Apa saja ciri-ciri fabel? Ada yang tahu? Coba ciri-ciri fabel. Ya, yang pertama apa? Tokohnya adalah para binatang. Jelas. Tokohnya para binatang, kemudian binatang tersebut wataknya, tingkah lakunya seperti manusia. Ada yang berwatak jahat, ada yang berwatak baik, ada yang berbudi pekerti luhur, ada yang sopan, ada yang ramah, ada yang dengki dan lain sebagainya ya. Kemudian tokoh binatang dapat berbicara layaknya manusia. Binatang kok bisa bicara seperti manusia ya. Lanjutnya adalah cerita ini memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Ayo, ada yang tahu nggak sebab akibat? Sebab akibat itu misalnya ada cerita binatang yang menjelaskan tentang gara-gara si katak itu sombong, kemudian dia akan menerima akibatnya ketika kesombongannya itu dibuka. Tentang misalnya tentang kerukunan, tentang gotong royong, tentang sifat yang buruk atau sifat-sifat tercela itu bisa dibuat menjadi tema. Kemudian tokohnya di sini pemeran dalam cerita ini ada bermacam-macam tokoh, yaitu tokoh yang berperan baik disebut tokoh protagonis, tokoh yang berperan jahat disebut tokoh antagonis. Kemudian ada lagi tokoh yang menjadi penengah ya. Jadi penengah di sini disebut sebagai tokoh protagonis. Satu lagi tokoh yang tidak begitu berperan aktif tetapi itu memaniskan cerita sehingga tidak terkesan monoton, disebut apa? Ada yang tahu? Iya, itu namanya tokoh figuran sebagai pemeran pemanis cerita saja. Tidak begitu penting kedatangannya, tetapi membuat cerita itu menjadi indah. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan atau sifat tokoh cerita. Yang keempat, latar cerita ini meliputi 3 bagian, yaitu latar waktu, jadi peristiwa itu terjadi kapan, latar tempat, peristiwa itu terjadi di mana, dan latar suasana. Kemudian yang kelima dari unsur-unsur fabel ini adalah ada alur. Alur itu apa? Jalannya cerita. Yang keenam, sudut pandang atau gaya pengarang dalam bercerita. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut oleh pengarangnya, yaitu baik secara tersurat maupun secara tersirat. Oke anak-anak, pada hari ini akan ibu bagikan cerita, silahkan kamu baca ya. Kalian baca, nanti ini ada berbagai macam fabel atau dongeng binatang ya, bisa kalian baca. Di sini kalian nanti akan menerima tugas ya.
Bacalah sebuah cerita fabel yang kamu sukai. Kemudian cerita fabel tersebut kamu baca, kamu ceritakan menggunakan bahasamu sendiri. Oke? Seperti itu. Nah, oke. Pada pelajaran hari ini kita cukupkan sekian, dan masih ingat tadi apa itu fabel? Fabel adalah apa? Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Kemudian ceritanya silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Terima kasih. Untuk pelajaran hari ini saya kira cukup sekian. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang